Misalkan udah menikah dengan Atta, lebih suka jago di dapur atau jago di ranjang katanya. Ada sebuah foto di mana ada penampakan seperti naga. Hai viewers, Kembali lagi di reactionjpnn.com. Gua Fatan. Gua Arsto. Kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Beritanya mulai dari Mbak Aurel yang diwawancara Nikita Mirzani, Mas. Lalu ada juga warning dari bekas pengacara Habib Rizik Syihab. Apa tuh warningnya tuh, Mas? Nanti aja. Inilah dia 5 berita terpopuler di jpnn.com. Nah, Mas, berita terpopuler kelima ini, Mas. Soal Aurel Hermansyah yang diwawancarai sama Nikita Mirzani. Nah, Aurel ini diwawancarai bareng sama Atta Halilintar. Oh. Nah, jadi di situ diwawancarai Nikita, ditanya-tanyain, misalkan udah menikah dengan Atta, lebih suka jago di dapur atau jago di ranjang katanya. Wah, siap. Terus? Tapi Aurel bilangnya lebih memilih jago di dapur. Karena katanya bakal bikin kangen suami, kalau kata Aurel sih begitu. Terus Nikita juga belum puas nih, seakan belum puas dengan jawabannya Aurel. Ditanyain lagi sama Nikita, lebih suka di atas atau di bawah? Kalau ada Nikita nanya ke Aurel. Aurel diam. Dijawabnya sama Atta, lebih suka di atas. Siapa? Si Aurelnya? Atta yang ngejawab. Iya. Itu untuk siapa? Untuk si Oh iya, Aurelnya si Aurel yang bilang lebih suka di atas. Tapi dia nggak ngejelasin Aurel kenapa lebih suka di atas. Yang ngejelasin si Attanya. Atta bilang kalau di atas bisa berbagi ke orang yang di bawah. Dia bilang seperti itu, Atta bilang. Nah, berita ini yang ya pertanyaan atas bawah. Tapi kenapa nggak ada pertanyaan samping kanan kiri ya, Mas? Karena kan itu mungkin bukan posisi, tapi bukan populer di Indonesia. Oh, bukan populer di Indonesia. Nah, jadi berita ini banyak, Mas, komentar-komentarnya dari netizen yang khususnya sih di mjpnn.com. Saya baca ini, Mas. Salah satunya datang dari Agustina Harjono. Dia bilang, "Hah? Pertanyaannya kok cuma sekitar seks ya? Apa nggak ada yang lain, misalnya tentang karir setelah menikah, membagi waktu antara kerjaan dan rumah tangga, atau planning apalagi sebagai pasangan baru?" Dia bilang gitu. Barangkali pertanyaannya nih kita lebih luas, dia berharapnya seperti itu, tapi ternyata tidak muncul katanya Pak Agustina, hanya seputar ranjang. Ini ada juga nih komentar kedua atas nama Liming dari mobilejpnn.com. Dia bilang, "Ayo FPI, demo Nikita, perusak moral dan generasi bangsa." Dia bilang gitu. Dia mengajak FPI demo nih Nikita nih. Orang lagi demo, rame-rame demo yang undang-undang Ciptaker, dia nyaranin demo Nikita ya. Nah, ada lagi dari Pipin Saripin. Dia bilang konten Nikita isinya cuma selakang mulu, nggak ada halak. Selakang saya kurang tahu. Selakang. Mungkin maksudnya itu selangkangan kan? Iya, barangkali terlalu nafsu ngetik, kurang huruf. NG-nya itu. Kurang selakang kalau dia bilang. Bukan selangkangan, yang harusnya dibilang kurang AN ya, Mas. Nah, kalau Mas sendiri menilai berita ini gimana, Mas? Wawancaranya Mbak Nikita. Namanya juga wawancara, Bro. Kalau kita kenal kan Mbak Nikita ini konten-kontennya agak memancing-mancing gitu. Iya. Konten-konten yang bikin pikiran-pikiran kameramen yang di sini nih traveling semuanya. Ya harusnya sih. Ya tadi makanya disorotin sama salah satu netizen yang harusnya bicara juga soal planningnya. Jadi biar ada edukasi lah dikit lah. Jadi nggak seluruhnya soal seks itulah katanya. Perut ke bawah. Iya, perut ke bawah. Lalu, berita keempat terpopuler di JPNN adalah warning dari ex pengacara Habib Rizik. Bahwa akan ada perebutan kekuasaan. Gitu. Waduh, warning. Kayak gimana isinya, Mas, warning? Jadi, pengacara sekaligus politisi PDIP ini, Kapitra Ampera, mengatakan ada seperti gerakan-gerakan merebut kekuasaan. Waduh, makar dong. Mungkin
itu istilah lain. Oh, tapi bukan. kalau dia mengatakan merebut kekuasaan. Dari adanya aksi demo akhir-akhir ini banyaknya banyaknya hoax, konten-konten yang menyebar kebencian, dia menyatakan itu sebagai salah satu syarat itu. Tapi dia tidak mengatakan siapa kelompok itu, tapi ciri-cirinya sudah ada. Ciri-cirinya seperti apa dibilang? Ya seperti itu, ada yang menggerakkan massa seperti anarkistis, mau menunggangi ya, mau menunggangi seperti demo, mungkin tapi penolakan undang-undang cipta kerja kemarin, kan ada beberapa yang pembakaran itu. Tapi selalu begini ya, nggak nyebut siapa gitu ya. Nanggung gitu, kentang kalau anak muda bilang kan. Karena kan mungkin ada undang-undang ITE. Oh iya. Iya kan? Tapi kan nyampein di media. Hah? Tapi kita baca di komentar ya, karena berita ini banyak juga mas yang komentar di mjpnn.com. Gas. Saya bacakan dari Jazman Jazz, agak susah ini. Jazman Jazz. Omongan tanpa bukti itu contoh kecil kegaduhan. Berucaplah dengan real, dengan bukit. Barangkali ini tulisannya maksudnya bukti mas. Bukti, oh iya. Tapi dia nulisnya bukit. Tapi saya ulang aja ya komentarnya. Omongan tanpa bukti itu contoh kecil kegaduhan. Berucaplah dengan real, dengan bukti. Walau pahit, yang penting nyata. Ngomong tanpa bukti sama halnya menyemburkan bisa beracun, katanya dia. Jazman Jazz yang nulis bukti tapi jadi bukit. Sabar mas, nulisnya mas, pelan-pelan. Nah ini ada juga nih atas nama Puerto Hermanos. Puerto Hermanos, bukan Puerto Rico ya. Dia bilang masyarakat itu sekarang sudah semakin pintar, khususnya dalam memilih calon pemimpinnya. Nah inilah yang kurang disadari oleh mereka. Kutip 2, merekanya yang dia kutip tuh. Jadi sekalipun mereka ada sekian ratus ribu massa, bahkan digembar-gemborkan sekian juta manusia telah memadati Monas, Bundaran HI, depan Istana Negara, teriak-teriak itu, ganti presiden, isu PKI lah. Hasilnya apa? Dompet jebol sih iya. Kenapa gagal? Maning gagal, maning ya. Sekarang orang kecil pun itu sudah tahu mana yang pemimpin yang betul-betul kerja untuk rakyat dan negaranya, dan mana yang kerjanya malah bikin kisru. Mana pemimpin yang kerja? Kerja yang mana? Yang mana ya mas? Mana yang kerja? Mana yang kerja? Pak Jokowi kali yang kerja di, kan sekarang lagi pemimpinnya lagi Pak Jokowi. Emang Pak Jokowi kerja? Kerja lah. Kerja. Ini yang rusuh ini, perlu kita ganti siapa nih yang rusuh ini. Ada lagi komentar dari Ocit. Nah ini komentarnya sedikit tapi agak ya lucu kalau menurut saya. Bapak sudah mandi belum Pak? Dia nanya begitu. Kamu ambil pusing dia. Namanya Mas atau Mbak nih, saya kurang tahu juga. Mandi. Ocit. Mandi ya? Nggak tahu, barangkali ngeliat fotonya ngeliat foto Pak Kapitra di berita yang tadi itu, yang dia sendirian duduk di masjid, itu kan fotonya ada kayak gitu. Tapi kalau menurut lu bro gimana nih? Nah, ya kalau saya sih, kalau namanya orang berpendapat sih bebas aja sih, namanya dia mau ngomong. Cuman ya itu yang tadi saya sorotin, kurang nyebut sekalian gitu. Jadi biar takutnya sih kalau nggak disebut siapa, ya bikin curiga jatuhnya, gaduh gitu. Takutnya sih gitu. Tapi kan di zaman sekarang, era keterbukaan sekarang, emang memaksa orang untuk tidak terbuka sih berpendapat, benar nggak? Oke, karena ya ada saya paham. Undang-undang ITE yang katanya sih karet, jadi orang nggak bisa mengungkapkan sepenuhnya apa isi pikiran kita. Itu ada hal-hal yang harus kita batasi. Itu. Jadi undang-undang ITE membuat orang jadi kentang gitu. Nah, berita terpopuler ketiga ini nih Mas, yang nggak kalah bombastis dengan berita-berita yang tadi, tentang pelajar yang menikahi 2 wanita. Pelajar ini kelas 12 SMK negeri. Nah, dia menikahi 2 wanita di 2 waktu yang berbeda. Yang pertama itu tanggal 17 September, yang kedua tanggal 12 Oktober. Meskipun resepsinya digelar secara bersamaan. Nah, ibunya nih sempet ini Mas, di dalam berita ini ibunya kaget dan bahkan sempat mau pingsan karena ketika anaknya datang itu membawa 2 Mas, pas mau menggelar resepsi membawa 2 wanita ke rumah.
Dia bilang, ibunya kaget karena yang dia tahu si Rizal yang menikahi ini dekatnya sama yang dinikahi pertama, bukan yang kedua. Disitulah ibunya sempat merasa, oh kok sampai segini, dan dia ibunya khawatir gitu mas, ini gimana anak saya gitu nanti ke depannya, dibilang gitu. Dan berita ini banyak nih mas, menuai kontroversi ya. komentar-komentar di mjpnn.com. Mungkin gua bacain yang pertama nih ya. Atas nama Yefriansa Salim di mobilejpnn.com. Di mobile JPNN. Bagus, mantap rezeki anak soleh buat cowoknya. Hehehehe. Sekarang mikir cari duit buat nafkain mereka berdua. Benar. Dia bilang gitu tuh. Dan nah, komentar yang kedua nih mas, saya bacain ya. Kenji Himura dia bilang, mantap selama ortu masih banyak hartanya. Mantap selama ortu masih banyak hartanya, lanjutkan. Kalau bisa nambah terus. Banyak istri, banyak rezeki. Dulu kan idiomnya bilangnya banyak anak, banyak rezeki ya. Kalau Mas Kenji bilangnya banyak istri. Banyak istri, banyak rezeki. Ya udah. Mas Kenji barangkali istrinya juga banyak kali. Ini ada juga nih komentar ketiga. Atas nama Usaha Mpo IP. Halo Mpo IP. Sampo IP apa tuh Mas? Nasi uduk? Nggak ngerti apa nih. Apakah uang sekolah masih minta sama orang tua semua? Insya Allah 2 istri dan 1 suami itu sudah bisa membalas jasa orang tua dan membiayai hidupnya masing-masing. Bagus jika ketiga orang itu mampu berdiri di kaki sendiri daripada zina. Dan dari berita ini juga Dinas Pendidikan setempat ya menganjurkan kalau 3 orang ini tetap bisa sekolah gitu mas. Ya. Jadi tetap jangan sampai putus lah. Ya karena setelah pernikahan ya kan dikhawatirkan itu kan sibuk nyari uang nanti, tapi anak sekolah dinas setempat bilang kalian harus tetap sekolah, melanjutkan, jangan sampai terputus kalau bisa, karena ketiga-tiganya berstatus pelajar mas. Tapi kelas berapa tuh? Kalau Rizal kan kelas 12. 3 SMA lah gitu. Nah yang ini adik kelasnya semua. Oh adik kelasnya adik kelasnya, tapi berbeda sekolah. Ternyata ini kakak playboy juga ini Mas Rizal. Mantap Mas Rizal. Kalau misalnya nih waktu lu kelas 3 SMA bro, saya kelas berani nggak nikah sama 2 orang itu? Saya kelas 3 SMA aja masih mikirin main mas, masih mikirin kelas 3 SMA masih mau mikirin kuliah, masih mau mikirin konvoy naik motor. Berarti Mas Rizal ini termasuk lelaki yang progresif ya? Iya, progresif, gentle, mantap. Atau agak ceroboh, bisa dibilang kan? Antara itulah pokoknya. Benar? Ya, mudah-mudahan sih gentle. Nah, berita terpopuler kedua di JPNN pada pekan ini adalah peringatan buat Pak Gatot Nurmantio CS agar siap-siap. Jadi kan ini atas komentar pengamat politik Emrus Sihombing. Oh, Bang Emrus. Yang menilai bahwa penolakan terhadap Gatot termasuk Padin Samsudin ke Bareskrim untuk menemui Kapolri itu menurut Emrus itu langkah yang tepat. Walaupun dia menanyakan, dia nggak tahu apakah Pak Gatot ini sebelumnya sudah mengatur janji kepada Pak Kapolri Idam Aziz. Yang kedatangan kami itu ke Mabes Polri ya? Ke Bareskrim yang melihat beberapa rekan-rekannya itu ditahan sama Bareskrim. Bang Emrus ini dia memandang benar nggak sih Pak Gatot ini sudah mengatur janji, karena kan jadwal Kapolri padat dan kita tidak bisa langsung datang dan ketemu. Ya, yang di sisi lain Pak Gatot pengen dibebasin yang orang-orang kami itu ya. Dan kemudian Pak Gatot juga walaupun bisa sebenarnya komunikasi sama Pak Idam Aziz, tapi kan Pak Emrus melihat ya sebaiknya tidak usah terjadi pertemuan itu, karena supaya proses hukum ini biar berjalan sama secara dia objektif, dia bilang. Tapi di sisi lain Pak Emrus juga mengingatkan kepada Pak Gatot dan Padin untuk menyiapkan tim hukum aja gitu loh, mempelajari iya, kasusnya. Maksudnya nggak usah dari sisi politik lah, mentang-mentang dekat sama Pak Idam, intinya seperti itulah ya. Iya, seperti. Nah, ini juga banyak menuai kontroversi kan, dan netizen juga banyak berkomentar nih di platform jpnn.com. Mungkin bisa dibacain dulu. Nah, yang pertama ini Mas datang dari Saribanon Sari. Mbak Sari dia bilang melihat bangsa ini mudah diadu domba. Semuanya seharusnya sadar kalau begini terus bangsa ini bisa
bubar. Selama ini sesama anak bangsa sudah dipisahkan oleh kekuatan asing. Marilah kita bersama membangun negeri ini dengan selalu meminta petunjuk pada Maha Kuasa. Dengan pertolongan-Mu ya Allah, jadikanlah negeri ini aman, sentosa, adil dan makmur. Amin. Nih, saya lagi baca komentar apa lagi berdoa ya tadi. Tapi saya baca komentar kok. Tenang, bukan lagi berdoa tadi. Ini aja juga nih komentar kedua dari mobilejpnn.com atas nama Hendy. Pak Gatot sekarang ini sudah punya hak kewajibannya yang sama dengan rakyat biasa. Ya yang disorot yang tadi ya. Iya, mungkin dia mengingatkan bahwa Pak Gatot bukan Panglima TNI lagi. Kadang kan orang suka lupa, bro. Iya. Jadi setidaknya harusnya sesuai koridor gitu ya. Oke, lanjut Mas. Ada juga nih di mobilejpnn.com juga atas nama Putra Laksamana. Intinya Kapolri tidak mau diintervensi, biarkan Bareskrim bekerja secara profesional demi tegaknya hukum. Mantap Bang Putra. Bang Putra memang ini Bang Putra ini sejati kepolisian namanya Bang. Mitra. Bang Putra ini memang selalu hebat dengan kepolisian ini, menjunjung asas penegakan hukum jadi sesuai gitu asas-asasnya. Tapi gimana nih menurut lu, bro? Soal berita tadi ya, yang Pak Gatot dan Pak Dinkes ya datang ke kami, ya seharusnya memang nggak perlu lah datang ke situ lah. Kalau memang nggak bersalah tinggal berdebat, bukan berdebat ya, bilang apa ya membela di persidangan aja gitu. Tunjukkan buktinya. Ya tapi kita nggak tahu kalau datangnya cuma buat silaturahim, dulu kan sesama pimpinan. Tapi kan presiden ini juga pernah terjadi nih, menangkap begini polisi kan. Kayak di waktu pilpres kemarin yang Ibu Rahmawati, ada juga Al-Khattab gitu-gitu ditangkap, pada akhirnya kan bebas juga. Yang kasusnya nggak tahu kemana ya? Nggak tahu sampai sekarang. Padahal dulu dituduh kemakar kan, tapi nggak tahu. Sekarang presiden masih Jokowi. Presiden, iya. Itu waktu peralihan ini pada pemilu. Ya katanya makar tapi pemimpinnya masih ada gitu, belum ganti. Dan itu kan belum, maksudnya tidak terbukti pidana. Dan memang sih banyak orang menyoroti bahwa pasal makar ini sama mirip-mirip ITE karet gitu. Jadi kan wajar sih orang menanyakan ini apa sih kesalahannya begitu. Tapi terlepas dari itu ya kita juga menuntut polisi objektif dan mengusut kasus itu secara tuntas. Ya, mantap. Nah, berita terpopuler pertama di JPNN ini, bro. Apa tuh, Mas? Kayaknya menarik. Ini soal foto penampakan salah satu ikon orang Bali lah. Oh, gitu. Jadi ada sebuah foto di mana ada penampakan seperti naga. Kalau orang sana bilangnya meyakini itu naga gembong. Jadi itu foto itu ada di Pelinggi Padmasana Pura Taman Sari, Karangasem di Bali. Berbentuk naga, bener-bener kelihatan berbentuk naga ya, Mas? Ada semacam bentuk-bentuk gitulah di depan pura itu. Jadi itu visual itu tertangkap oleh kamera seorang warga. Dan itu kemudian viral. Salah satu orang penjaga pura mengatakan bahwa itu seperti penampakan naga gombang. Oh, kenapa gombang ya? Nggak tahu, mungkin di sana. Jadi ya? Penjaga pura itu, Imade Dwijaya Nurjaya, mengatakan bahwa penampakan itu terjadi karena tak lepas dari kondisi pura yang saat ini diabaikan. Kemudian ini juga sebuah sinyal. Jadi pura yang ini dia berhubungan katanya dengan 5 pura yang ada di Karangasem. Jadi pura ini berhubungan keterkaitan. Nah, Imade ini juga mengatakan bahwa ini juga ada kaitannya dengan kondisi politik yang carut-marut sekarang, COVID-19 sekarang, dan kemudian adanya prediksi gempa. Oh gitu. Jadi bilangnya prediksinya gempanya kapan? Ya enggak, kan BMKG pernah merilis itu bakal ada gempa di laut selatan. Jadi gambaran Jawa terhadap Selatan. itu semua yang udah terjadi di Indonesia. Makanya gambar visual naga gembong itu memberikan pesan itu. Nah, terlepas dari itu, ini berita paling terpopuler di JPNN dan menarik banyak komentar. Mungkin bisa dibacain. Oke, Mas, saya bacain ya. Salah satunya datang dari Mas Johan Gunawan. Dia bilang hargai apa yang mereka percayai, toh ujungnya baik.
akan merawat dan menjaga taman atau lingkungan. Yang salah kan yang suka merusak alam atau lingkungan. Ya, jadi memang ada pesan juga ya di balik kemunculan gambar naga gembong ya. Naga gombang. Gombang. Salah saya, maaf. Ini ada juga nih komentar kedua atas nama Sigar Penjalin. Kemunculan naga puspa sebab Cina buat hal di Laut Cina Selatan. Waduh. Nah, itu Tapi nih, perlu dicatat nih, ini mungkin bukan Cina sebagai etnis, tapi Cina sebagai bangsa, negara. Oke. Ini ada juga komentar atas nama Sage Simba. Hah? Hormati kepercayaan agama lain dengan segala sesuatu yang menjadi tradisi dan kearifan lokal yang ada di Nusantara ini. bijak. Bijak. Sama kayak komentar pertama ini ya. Sama kayak komentar pertama yang ininya ya. Memang hal kayak gitu masih ada yang percaya dan ya memang ada juga, Mas. Ya, Indonesia tidak bisa terlepas dari itu. Betul. Dengan sejarah dan budayanya, benar ya. Betul. Hal mistis. Tapi intinya sih, ya benar juga, apapun alat yang dijadikan manusia untuk kesadaran dia sendiri, itu pada akhirnya selalu ingin melangkah lebih baik. Kan seperti kayak dia bilang bahwa ini ada pengingat kayak seperti COVID, carut marut politik, atau ya, di balik kemunculan itu ada pesan intinya. Ada pesan. Intinya ya kita harus introspeksi. Ya kalau bisa mengambil sisi positif lah. Tapi jangan bikin anak orang positif kalau belum nikah. Kalau nikah mah boleh. Nikah serah. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini, Mas. Kita juga akan membacakan nih 5 pemenang giveaway yang akan mendapatkan hadiah cantik dari jpnn.com. Mantap, ada 5 nih. Siapa aja nih? Atas nama. Ada akun Facebook atas nama pertama itu Puerto Hermantos. Kedua, Selamat, Mas. Yefriansa Salim. Ketiga, Usaha Mpo Ipe. Keempat, Sari Banon Sari. Dan yang kelima, Johan Gunawan. Selamat bagi para pemenang dan buat yang belum mendapatkan giveaway dari JPNN, boleh berkomentar terus di platform JPNN. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami. Gua Fatan. Gua Aristo. Sampai jumpa lagi. Bye.